Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kita nyanyikan sekali lagi lagunya? Aku mau. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa dia Tuhan Yesus yang sungguh baik? Boleh angkat tangan sama-sama? Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi buat Tuhan Yesus hari ini. Haleluya. Mari angkat kedua tangan di hadapan Bapak Saudara, lift up your hands. Thank you for a moment. Mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Kalau kita ada sampai hari ini, sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji nama-Mu, ku mau memuji-Mu, kami selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami datang ke tempat ini, satu tujuan kami rindu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat ucapan syukur kami, nyanyian kami, pujian, penyembahan kami. Sebab kami tahu tidak ada nama yang lain selain nama Yesus yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apapun yang telah, yang sedang, dan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah berubah untuk sekalipun dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa kami bisa menyembah Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan disenangkan atas setiap kami. Tuhan isi hati-Mu, Kau nyatakan atas setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau bersyukur kepada Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Wow. Minta maaf sebelumnya Pak, my English is not good enough. I think bahasa Inggris saya nggak bagus-bagus banget gitu. Saya malu nanti saya ngomongin saya salah gitu. Saya lebih lancar bahasa Manado. Ya, ada orang Manado di sini. Memang GPD itu Manado rata-rata ya, mostly ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat semuanya, shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini saudaraku? Yakin luar biasa? Kok kayaknya suaranya kurang luar biasa? Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Oke, jawabannya luar biasa. Sekarang saya mau tanya dong, yang luar biasa apanya saudara? Kasih Tuhan, apanya lagi? Berkat, kemurahan, apanya lagi? Rohani sekali om, cuma di sini ya. One day dipanggil Tuhan Yesus, duduk di sebelah kanan Petrus, saking rohaninya ya. Apanya lagi yang luar biasa saudara? Sukacitanya, mantap. Sekarang saya mau tanya dulu dong, yang datang ke rumah Tuhan hari ini baru atau dalam sukacita mengalami berkat Tuhan, boleh angkat tangan. Oke. Yang datang ke rumah Tuhan hari ini sedang sakit, boleh angkat tangan. Sehat semua mau nih? Yang lagi punya masalah? Oh nggak ada yang punya masalah? Luar biasa, ibadah selesai om. Begini Bapak Ibu Saudara, kabar kita itu luar biasa bukan karena segala sesuatu sedang baik dalam hidup kita, enggak. Karena kita percaya begini, baik atau buruk pun situasi hidup kita, ya kan? Kabar kita tetap menjadi kabar luar biasa karena ini kita punya Tuhan Immanuel, amin. Immanuel, God, bukan cuma God with us, tapi God dwell in us. Tuhan tinggal di dalam kita, dan sesuai tadi pujian kita berkata, Tuhan yang besar itu tinggal di dalam saya, right? Amin saudara. Tuhan yang tinggal di dalam kita adalah Tuhan yang luar biasa. Artinya apapun yang sedang kita alami hari ini dalam hidup kita, kita menjadi orang yang luar biasa karena Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam saya dan saudara. Itu coba dikatakan amin.
Coba lihat kiri kanannya, katakan kamu luar biasa dalam Tuhan. Saya cuma lihat dari depan ini, Bapak Ibu Saudara lihat kiri kanan cuma. Jangan dong, akan dipukul sedikit, katakan kamu luar biasa dalam Tuhan. Wow, puji Tuhan. Saya terlalu semangat Bapak Ibu Saudara sampai saya lupa memperkenalkan diri saya. Gak kenal maka gak sayang kata Indonesia Om. Tapi di sini saya lihat ini belum kenal aja udah sayang banget sama saya, kelihatannya. Saya Michael Panjaitan, Bapak Ibu Saudara. Saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Saya ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan karena kebaikan Tuhan untuk boleh menjadi berkat lewat lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara, I don't know, dijadikan di sini atau enggak. Boleh kasih di sebentar Pak. Ada yang tahu lagu ini Bapak Ibu Saudara? Belum. Terlalu semangat itu ya. Ku percaya. Ya. Kalau enggak, kuasamu terlebih besar. Kalau enggak ini yang oma-oma ini suka lagu ini. Apalagi musim pandemi ini. Musim akan selalu. Gak ada yang tahu lagunya? Oh ada. Terlalu menghayati kayaknya om ini ya. Ya saya diizinkan Tuhan untuk jadi berkat lewat lagu-lagu itu. I know, bukan karena kebaikan saya, bukan karena kehebatan saya. Karena kalau Tuhan cari orang-orang yang hebat di luar sana, banyak orang yang jauh lebih hebat saudara. Tapi bersyukur Tuhan izinkan saya jadi berkat lewat lagu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bersyukur Tuhan kepada Tuhan. Saya tinggal di Jakarta, saya sudah menikah, saya punya anak satu, istri saya orang Sangir saudara. Melayani di Jakarta sampai hari ini. Terima kasih buat Om Daniel, terima kasih buat Tante Grace juga untuk kesempatan yang luar biasa. Saya sudah 1 bulan ada di Amerika, Bapak Ibu Saudara, pelayanan, dan hari ini menjadi kesempatan yang terbaik untuk kita bisa berjumpa di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian kita tadi berkata, aku mau memuji, aku mau bersyukur kepada Tuhan, gitu ya. Banyak orang hari-hari terakhir ini saudara, ketika di gereja mereka mengangkat tangan, oh ya semangat, memuji Tuhan semangat. Tetapi ketika doanya gak dijawab, ketika pergumulan hidupnya itu gak selesai, ketika sakitnya belum sembuh, mulai meragukan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar hidup gitu ya? Tadi kan pujian kita berkata, Yesus yang hidup. Bapak Ibu Saudara percaya dari Yesus yang hidup, amin? He's a living God. Bukan cuma Tuhan yang diceritakan ribuan tahun yang lalu, enggak saudara. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, bahkan sampai hari ini dia tetap bekerja di tengah-tengah kita saudara. Dan saya percaya hari ini saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Mengucap syukur artinya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. No matter what, gak peduli apapun situasi hidup. Dan kita mau belajar firman Tuhan sama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya melihat wajah-wajah Alkitab semua ini. Baca firman Tuhan tiap hari Bapak Ibu Saudara. Aminnya on the way banget itu ya. Kita baca firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Multimedia boleh minta tolong bantu saya. Thank you. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan ayat ini, saya mau ajak kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu Saudaraku? Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita mengucap syukurlah, berterima kasihlah, memuji Tuhanlah, menyembah Tuhanlah dalam segala hal. Amin. Gak dikatakan saudara memuji Tuhan, mengucap syukur kalau kamu doanya dijawab Tuhan. No. Mengucap syukur sama Tuhan kalau sakitmu sudah sembuh. Enggak saudara. Dikatakan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. In all things. Di dalam segala hal itu bukan cuma baik-baik aja. Bahkan dalam keadaan tidak baik sekalipun, dalam keadaan sedang bergumul sekalipun, dalam keadaan sedang sakit, sehat, tertawa, menangis, keadaan apapun, firman Tuhan katakan begini, mengucap syukurlah, memuji Tuhanlah. Artinya memuji Tuhan, mengucap syukur, menyembah Tuhan menjadi gaya hidup orang yang percaya sama Tuhan.
Kalau kita mengucap syukur, kalau kita berterima kasih sama Tuhan Yesus, hanya ketika doa kita dijawab, itu belum mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi dalam keadaan mungkin hari ini kau sedang sakit, mungkin hari ini kau sedang bergumul akan satu hal, hari ini kau sedang mendoakan sesuatu, dan belum ada jawaban dari doa itu, tapi tetap engkau berkata, Yesus baik bagiku. Itu mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, kalau baca firman Tuhan ini ya, di sini dikatakan di perikop atasnya itu dituliskan nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat itu artinya apa ya? Nasihat artinya apa ya? Adik boleh bantu jawab? Nasihat itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Wejangan. Itu sinonimnya kayaknya tante ya. Yes, wejangan, nasihat, dan artinya apa ya? Oke, prinsip orang-orang. Ini udah lama di Amerika ya om semua tinggal ya. Tapi prinsip Indonesianya masih dibawa. Diam itu adalah emas katanya. Nasihat itu artinya apa saudara? Pesan penting, right? Sesuatu yang sangat penting yang perlu diperhatikan, betul nggak? Nasihat. Nah firman Tuhan ini ditulis oleh Timotius, Silwanus, dan Paulus saudara kepada jemaat di Tesalonika. Nasihat-nasihat berarti sesuatu yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Dan biasanya nasihat ini untuk kebaikan orang yang dinasehati. Betul? Jadi dinasihatkan supaya kita ini mengucap syukur. Contoh bicara soal nasihat. Kalau orang tua mau meninggalkan rumahnya, anaknya ditinggal di rumah nih, nasihatnya apa biasanya? Kenapa? Jaga rumah baik-baik ya. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara orang tua berkata jangan lupa ajak teman, bawa pasir, bawa batu, bawa tanah, hancurkan rumah kita. It's okay, gak mungkin. Kalau ada adik di rumah jangan lupa kasih adikmu makan. Jangan lupa tidur siang. Kalau anaknya masih sekolah jangan lupa belajar. Do your homework, betul ya? Gak mungkin. Udah gak usah kerjain PR, gak usah kerjain homework, main-main aja, gak usah sekolah. Gak mungkin. Nasihat itu sesuatu yang sangat penting yang perlu diperhatikan nih saudara untuk kebaikan orang yang dinasihati. So kalau hari ini firman Tuhan menasihatkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, artinya sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan dalam hidup kita, untuk kebaikan kita dalam Tuhan saudara. Mengucap syukur sesuatu yang sangat sulit ditemukan hari-hari terakhir ini. Di masa COVID-19 ini saudara, banyak orang berkata, aduh Tuhan itu gak mungkin ada, aduh Tuhan itu gak perhatiin saya, Tuhan gak sayang sama saya. Saya punya teman di Indonesia saudara, dia seorang pelayan Tuhan, dia melayani Tuhan, rajin dalam setiap kegiatan ke gereja saudara, dia aktif banget. Kalau kita ketemu sama dia, apa kabar kok? Jawabannya selalu luar biasa, Tuhan Yesus baik. But you know what? Ketika pandemi datang, COVID-19 datang saudara, gak kelar-kelar, usahanya mulai turun, dan turun. Sampai akhirnya usahanya bangkrut Bapak Ibu Saudara. Dia punya anak 2 masih kecil. Dia merasa gak ada harapan. Ketemu, gimana kok situasi, gimana perusahaan, gitu-gitu aja lah. Can you guys imagine that? Berubah dari orang yang berkata Tuhan Yesus baik, and then ketika pandemi dia belum melihat pertolongan Tuhan, dia mulai meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, lalu berkata ya gitu-gitu aja. Sampai akhirnya makin turun. Dia memilih untuk bunuh diri saudara. Dia mengakhiri hidupnya hanya karena apa? Dia lihat no more hope, gak ada harapan saudara. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Amin saudara. Gak peduli seburuk apapun situasi hidup kita, di dalam Yesus selalu ada harapan. Kalau mengucap syukur ketika keadaan hidup baik, gampang. But what if you pray for something, mendoakan sesuatu tapi belum dijawab Tuhan? Sakitmu belum sembuh, pergumulanmu belum selesai. Bisakah saudara berkata Tuhan Yesus baik? Bisakah Bapak Ibu Saudara kita berkata, oh Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidupku? It's hard for us to say like that. Susah untuk kita berkata seperti itu saudara. Tapi satu hal, kita mau belajar firman Tuhan, akan menjadi mudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan ketika kita tahu satu hal. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ada yang tahu pengkhotbah di mana Bapak Ibu Saudara? Tahu ya? Saya nggak tahu, kalau Om Daniel tahu nggak GPDI Hagios yang di Yogyakarta? Oh belum tahu ya Om ya? Saya pernah pelayanan di sana Om.
Jadi lagi bicara soal waktu itu lagi satu tawarik ya kan. Saya melihat ada seorang bapak bingung. Ini bapak bingung nggak tahu tawarik di mana. Terus saya bercanda ke jemaat, saya katakan begini, tawarik itu sebelum Matius. Terus dia benar-benar buka Matius, terus dicari sebelum Matius ada tawarik atau enggak. Terus saya katakan, Pak, tawarik itu di sini. Dia tapi jemaat sekarang pintar-pintar. Dia ngomongnya apa? Yang ngomong kan hamba Tuhan, jadi saya percaya aja, kata dia gitu. Padahal dia yang nggak tahu Alkitab. Pengkhotbah saudara pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ke 8. Kita mau baca firman Tuhan sama-sama, saudara. Kita mau baca secara ganti-gantian. Hari Minggu yang luar biasa ini, this wonderful day, saya mau mengajak kita membaca secara ganti-gantian. Ayat yang pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Indonesia bilang itu ayat yang ganjil. Dibaca oleh Bapak Ibu Saudara yang lahir di bulan Januari sampai Juni. Masih ingat ulang tahunnya? Takutnya kelamaan Covid jadi lupa kapan dia lahir, saudara. Ya, sekali lagi 1357 dibaca oleh Bapak Ibu Saudara yang lahir Januari sampai Juni. Ya, yang lahir di bulan Juli sampai Desember itu 2468. Siap Bapak Ibu Saudara? Ya, mari kita baca sama-sama dari Januari sampai Juni mulai ayat yang pertama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menatap, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan pergi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Puji Tuhan. Ayat yang pertama katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Segala hal di 1 Tesalonika 5, dengan segala sesuatu di pengkhotbah ini sama. All things, Bapak Ibu Saudara, segala hal, segala sesuatu sama. Artinya sama. Kalau saya tadi lihat Bapak Ibu Saudara, saya lihat ini tadi ada yang baca semua ayat 1 sampai 8 dibaca semua. Dua kemungkinan. Satu, dia lupa kapan lahir. Jadi dia baca semuanya aja. Tapi kemungkinan yang kedua yang saya percaya, dia terlalu cinta firman Tuhan sampai dia baca semua, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Segala hal ada masanya. Segala hal itu, segala sesuatu itu apa sih? Ada di ayat kedua sampai ke 8. Segala hal itu, segala sesuatu yang dimaksudkan firman Tuhan ada di ayat kedua sampai ke 8. Yaitu ada waktu untuk lahir, waktu meninggal, tertawa, menangis. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Nah, ini firman Tuhan dicatat ribuan tahun yang lalu, saudara. Seandainya firman Tuhan ini dicatat hari ini. Nah, seandainya firman Tuhan ini dicatat hari ini, kira-kira ada waktu untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Kira-kira ada waktu untuk apa? Ada waktu untuk diam. Ada waktu untuk bersyukur. Ada waktu untuk apa lagi? Memuliakan Tuhan. Aduh, rohani sekali tempat ini ya. Ada waktu untuk apa lagi, saudara? Oh, Kak Edwin deh, ya kan? Kak, ada waktu untuk apa, Kak? Ada waktu untuk Facebook, right? Ada waktu untuk Facebook. Saya tadi bahas di mobil juga, oh, harus ke itu, ke Facebook apa segala macam ya. Ada saham Kak di Facebook nggak? Ada waktu untuk apa lagi, saudara? Mengucap syukur. Bisa nggak yang manusiawi aja? Kira-kira ada waktu untuk makan, ada waktu untuk liburan, holiday, ada waktu untuk beribadah ke gereja, ada waktu untuk shopping, right? Ada waktu untuk apa lagi? Tidur. Ada waktu untuk apa lagi? Biasanya apa yang keluar dari hatinya itu dari pengalaman. Lagi menangis hari ini. Ada waktu untuk apa lagi, saudara? Tertawa. Ada waktu untuk apa lagi?
bekerja, ada waktu sekolah buat yang lagi sekolah. Segala sesuatu itu ada waktunya Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan menciptakan waktu? Kenapa Tuhan menciptakan masa dalam hidup kita? Supaya kita sadar kita gak bisa melakukan segala sesuatu di dalam waktu yang bersamaan. Supaya kita sadar kita ini terbatas. Untuk itu kita perlu satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa melakukan. Ada gak di tempat ini yang bisa sambil makan, ngobrol, sambil ngobrol, nangis, sambil nangis, tidur? Ada gak? Gak ada yang bisa. Kita terbatas. Nah, Tuhan menciptakan masa, Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam hidup kita. Gak peduli apapun yang sedang terjadi, gak peduli masa apapun yang kita hadapi hari ini. Mungkin hari ini kau sedang menghadapi masa tertawa, tapi mungkin di sebelah kiri kanan saudara ada yang sedang menangis. Mungkin di belakang di depan saudara ada yang sedang bergumul, sedang sakit. Masa kita berbeda-beda, tapi yang menjadi hal atau alasan utama untuk kita bisa mengucap syukur di dalam semuanya itu. Jadi kalau firman Tuhan tadi katakan untuk segala sesuatu, untuk segala hal di Tesalonika ayat kedua sampai ke-8, untuk semua yang udah kita jawab tadi, untuk tidur, main sosial media, untuk bekerja, untuk liburan, untuk apapun itu, ada masanya. Nah, yang menjadi hal penting, kalau cuma tahu di situ aja, susah untuk mengucap syukur. Tetapi menjadi gampang mengucap syukur ketika kita tahu satu hal. Pengkhotbah 3 ayat 11. Di ayat yang ke-11, di situ dikatakan, verse 11, Ia membuat segala sesuatu. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Ia di sini siapa ya? Tuhan, Allah. Bukan Pastor Daniel, bukan Michael Panjaitan, bukan hamba-hamba Tuhan, no. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu. Tuhan membuat ayat kedua sampai ke-8 tadi. Tuhan membuat apa yang sudah kita jawab tadi menjadi indah pada waktunya. Boleh katakan sama-sama indah? Indah itu artinya apa, saudara? Please don't tell me beautiful. Itu hanya terjemahan Inggrisnya. Ya? Nah, enak dilihat, bagus, mengagumkan. And then apa lagi, saudara? Menarik, sangat ingin dinikmati. Yang namanya manusia normal, selama manusia itu manusia normal, saudara, pasti menginginkan keindahan dalam hidupnya. Betul apa benar? Iya dong. Gak akan ada di antara kita, kalau namanya manusia normal, gak akan ada yang mau hidupnya berantakan. Ada gak yang mau hidupnya berantakan? Aduh, saya mau punya masalah terus dong hidup saya. Gak ada. Pasti pengen namanya keindahan. Karena keindahan itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang sangat ingin dinikmati. Kita pengen hidup kita itu indah terus, betul gak? Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala hal, semua musim dalam hidup kita indah pada waktunya. Tuhan ada di sana, saudara. Tuhan yang membuat itu, artinya kita gak pernah sendiri. Kita bisa berkata, I'm not alone, karena aku tahu aku Tuhan bersama dengan aku. Apapun musim dalam hidupku, aku tahu Tuhan Immanuel beserta dengan aku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Indah. Contohnya begini, saya ingat banget. Mohon maaf buat para wanita-wanita, tapi ini pengalaman saya, ya kan? Biasanya Om kalau liburan, katakanlah Desember nanti liburan, holiday season, right? Kita mau liburan. Kalau pria-pria, kalau para bapak-bapak atau suami-suami, besok pergi, hari ini masih bisa packing. Packing itunya baju-baju. Kalau wanita nggak boleh Om. Desember liburan, dari sekarang udah packing loh. Udah disusun, betul nggak? Baju hari pertama, outfit, first day, pakai ini, bawahannya ini, sendalnya ini. Hari kedua nanti ini udah diatur semua. And then tiba-tiba pergi ke Victoria Garden mungkin atau kemana, Ontario Mills. Itu doang yang saya tahu kan. Terus pergi, oh ada yang beda, bisa diganti loh yang sudah disusun tadi. And then mulai Google, dicari contoh mau liburan, tempat liburan di dekat-dekat sini di mana kira-kira? Ya jangan ke Disneyland juga, atau maksudnya Disneyland tempat main-main. Maksudnya for holiday atau
yang bisa stay, bisa tetap sana ya. Big Bear itu yang ada salju kalau nggak salah. Hopefully bisa ke sana Desember nanti. Terus mulai cari di Google spot-spot foto terbaik. Bapak Ibu Saudara nggak mungkin datang, atau katakanlah begini, mostly dari kita ini orang Indonesia, betul ya? Katakanlah ke Bali, liburan ke Bali, nyampe di Bali, Bapak Ibu Saudara nggak mungkin ngomong ke orang Bali, di mana ya pantai yang paling jorok di Bali, saya mau foto dong. Nggak mungkin. Di mana ya tempat pembuangan sampah di Bali, aku mau foto. Nggak mungkin. Pasti mulai Google tempat-tempat, apalagi sekarang kan, yang instagramable istilahnya, yang bagus-bagus tempatnya. Untuk apa? Pengen menikmati namanya keindahan. Bahkan nanti liburannya cuma Desember 2021, tapi sepanjang tahun 2022 wanita-wanita bisa posting foto tiap hari loh. Banyak stok fotonya. Supaya apa? Supaya kelihatan indah. Bukan cuma kita nikmati, tapi orang lain yang berteman dengan kita di sosial media kita juga bisa menikmati. Makanya komen, ih bagus banget ya, ih cantik banget ya, gitu. Itu contoh yang pertama tentang keindahan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah pernah ke Raja Ampat Papua? Belum ada? Itu istilahnya orang-orang, bahkan orang-orang luar negeri datang heaven on earth katanya. Saya diizinkan Tuhan pelayanan ke pedalaman Papua, and then panitianya ajak saya liburan ke sana. Jadi kita dari Sorong naik boat lagi saudaraku, terus kita stay di resortnya di sana. Tempat wisatanya itu gak ada yang boleh tinggal. Dan soal itu kenapa bersih banget, kenapa terjaga banget, karena even kita bawa makanan, minuman gak boleh. Jadi kita harus makan dan minum di boat kita, and then kita naik ke tempat wisatanya. Tempat wisata itu benar-benar bersih gitu. Waktu itu saya ingat sekali, waktu itu saya sama manajer saya waktu itu ya saudara. Lalu kita nginap di tempat masing-masing, di kamar masing-masing. Besok paginya kita keluar, mau ke tempat wisata saudara. Pas mau ke tempat wisata ini, saya bawa backpack, ransel kalau orang Indonesia bilang. Kalau manajer saya bawa koper gede. Saya ngomong, kita nggak nginap loh di sana. Saya katakan begitu. Iya, tenang aja Pak, santai aja, dia bilang begitu. Kita masuk ke boat, and then sampai di sana, naik ke atas itu saudaraku, namanya PNMO, mendaki. Saya santai, saya bawa backpack sendiri. Dia repot bawa kopernya. Sampai di atas sana, foto-foto dong. Ya kan, seperti orang-orang yang udah kesana. Dan mulai kita foto-foto. Saya minta fotoin saya dong, difotoin. Oke, enough. Sekarang gantian ya Pak, katanya. Oke, saya fotoin. Saya foto dia. Oke, sekali. Terus sebentar, dia bilang gitu lagi. Kenapa? Dia buka kopernya saudara, dia ganti baju. Dia ambil spot yang lain, fotoin lagi. Selesai itu ganti baju lagi beberapa kali gitu. Terus saya tanya, kenapa? Dia ngomong gini, kita ke Papua, ke Raja Ampat boleh sekali, tapi nanti lihat foto begini, orang pikir kita berkali-kali, katanya gitu. Dalam hati saya, oke, that's a good idea. Boleh dicontoh, saya pikir begitu. Totalitas, supaya apa? Supaya sosial medianya kelihatan indah, gak monoton. Supaya dia bisa menikmati, and then orang lain juga bisa menikmati keindahan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih belum nangkap nih soal keindahan, saya mau kasih contoh dulu nih. Siapa ya contoh ya? Ibu boleh bantu saya maju ke depan sebentar. Nah, cakep. Indah ya. Maaf, dengan siapa namanya Bu? Orang Batak ternyata. Pantas dari tadi tatapannya ke saya itu gini-gini terus. Ternyata sama ya. Bu, ya kan? Tadi kan pelayanan nih, di rumah Tuhan loh, ya jangan bohong ya. Ya. Tadi pagi mandi nggak? Oh mandi. Kan hanya ibu dan Tuhan yang tahu kan, sama keluarga. Ibu mandi. Nah kita mau lihat benar nggak ini yang soal keindahannya. Ibu tadi mandi, ya kan? Terus mau dandan dong mau pelayanan. Nah kita mau tahu nih tutorialnya nih. Habis mandi tadi apa yang dilakukan? Maksudnya dandannya gimana? Habis mandi? Habis mandi handukan dulu dong Bu, biar kering. Masa basah-basah pakai baju, ya kan? Oh keramas, oke. Ya. Oke. Nah,
Oh panjang banget sampai ke sarapannya ya dikasih. Coba. Kayaknya oke. Oh berdoa sebelum berangkat ya. Saya mau tanya soal make upnya tadi. Saya dengar ada make up ya. Betul ya? Tutorial make up dong Bu. Tadi pakai apa pertama kali? Foundation dulu. Ya nggak usah sebut brand, nggak apa-apa, nggak dibayar, nggak iklan soalnya. Foundation dulu. Habis foundation, pakai bedak dasar. Oh ada bedak dasar, ada bedak pokok ya. Oke. Foundation, bedak dasar, and then eyeshadow, and then eyeliner, blush on, lipstick sedikit alis ya. Oh iya, sekarang alis itu jadi salah satu masalah rumah tangga, saudara. Dulu hanya masalah ekonomi kan? Alis, kenapa? Kok amin sih Pak? Kok kayaknya isi hatinya terjawab banget ya? Saya punya pengalaman, istri saya, one day dia lagi bikin alis. Alisnya tebal sebenarnya, cuma dia lagi bentuk-bentuk. And I'm looking for something. Saya nggak tahu di mana. Saya tanya, di mana ini gitu? Dia bilang, kan perempuan udah di situ lihat aja sambil bikin alis. Gak ada segala macam sampai dia kesel, miringlah alisnya. Seharian itu benar-benar emosian Pak. Sejak saat itu saya tahu salah satu masalah rumah tangga sekarang adalah alis. Wanita apalagi Indonesia, perempuan Indonesia, aduh alis itu satu hal yang paling pokok, lebih pokok dari bedak dasar tadi. Nah, tadi kan tutorialnya begitu ya. Foundation, and then bedak, terus alis, blush on, dan kawan-kawan. Kenapa nggak pakai bedak dulu baru pakai foundation? Kalau wanita nggak mungkin pakai bedak dulu. Harus foundation dulu. Oke. Sudah aturannya supaya kelihatan. Biar nempel, kan? Oh biar nempel. Oh ada sesuatu yang menempel nih di wajah ibu sekarang berarti ya. Iya, wanita-wanita itu ketika bangun tidur settingan awal kelihatan semuanya. Iya. Jadi terus tadi sisiran ya Bu. Sisir. Pas milih baju, ini senada ya sama sepatunya ya. Kenapa? Tadi pas milih baju, ibu milih nggak baju minggu lalu Ini baju minggu lalu. Benar, bukan. Kenapa nggak mau pakai baju minggu lalu? Dasarnya kuning. Kenapa ibu nggak mau pakai ungu, purple? Sedih amat nggak punya, nanti saya beliin ya. Kenapa nggak pakai yang dasarnya orange atau merah? Udah diatur ya. Karena ibu nggak mau kelihatan beda, aneh sendiri di depan. Betul nggak? Kenapa ibu nggak pakai roll rambut aja, pakai sendal jepit aja? Supaya ketika ibu Tampu Wulon datang ke gereja, orang-orang nggak pikir ini orang dari mana sih, ya kan? Pasti orang, ibu ini tadi pas keluar dari mobil, and then masuk ke gereja, pasti pengennya apa? Ketemu orang, ih cantik banget hari ini, ih beda hari ini gitu. Terus wanita biasanya kalau dipuji, cantik banget, jawabannya apa? Ah masa sih? Dulu saya nggak ngerti ah masa sih itu artinya apa. Ternyata ah masa sih itu artinya puji terus, jangan berhenti gitu. Istri saya, lagi-lagi istri saya, one day kalau ketemu, Tuhan izinkan, tanya langsung. Dia tanya, dia pakai dress, kita mau ke acara, gimana bagus nggak? Iya bagus, cantik. Masa digituin? Iya. Nah kalau dia udah bilang iya, ya udah selesai. Saya lanjut main handphone. Dia marah. Loh, kan udah saya bilang cantik. Ternyata maksudnya masa itu puji terus, jangan berhenti dong gitu loh. Jadi Ibu Julia tadi ya, Ibu Julia datang ke sini mau orang-orang bisa menikmati keindahan Bu Juli. Gak mau dianggap kayak orang gila, iya dong. Kalau enggak dia berantakan aja rambutnya, gak usah pakai make up, gak usah pakai alis, lipstiknya ditaruh di sini aja, ya kan? Tapi ibu kelihatan, pengen kelihatan supaya indah. Orang bisa menikmati Bapak Ibu Saudara. So sekali lagi thank you Bu Juli. Tepuk tangan dulu buat Ibu Juli yang indah ya. Manusia pada dasarnya menginginkan dan mengharapkan sesuatu yang indah dalam hidupnya.
Kembali ke firman Tuhan. Tuhan membuat segala hal, Tuhan membuat segala sesuatu dalam hidup kita indah pada waktunya. Artinya ketika engkau hari ini sedang tertawa, Tuhan mau engkau menikmati masa tertawa itu. Karena Tuhan yang membuat dan Tuhan ada di sana. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini engkau sedang menangis, atau engkau sedang bergumul, engkau sedang sakit. Tuhan mau engkau menikmati masa itu. Fokus kepada apa? Tuhan yang membuat segala sesuatu itu indah dalam hidup saya. Artinya, I have to enjoy every single moment. Setiap hal dalam hidup kita, Tuhan mau kita menikmati itu semua, saudara. Karena Tuhan membuat, Tuhan ada di sana. Jangan marah ketika doamu belum dijawab. Jangan kecewa sama Tuhan ketika sakitmu belum sembuh. Jangan komplain sama Tuhan ketika apa yang kamu inginkan tidak terjadi. Mungkin di depan mata kita terjadi sesuatu yang kita tidak mau, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi menjadi gampang, menjadi mudah ketika kita sadar bahwa segala hal itu Tuhan buat indah pada waktunya dalam hidup kita. Boleh katakan sama-sama, indah pada waktunya. Boleh. Saya jadi ingat satu cerita Bapak Ibu Saudara. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku saya ingat lagu ini, saudara, ku percaya janjimu ajaib. Lagu ini tercipta dalam keadaan belum melihat janji Tuhan.